Ada beberapa desa terkaya di Indonesia yang memiliki pendapatan fantastis hingga mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Beberapa desa di Indonesia ini berhasil memanfaatkan potensi desanya hingga bisa menghasilkan pendapatan desa yang tinggi. Potensi yang dimanfaatkan pun bermacam-macam seperti potensi pariwisata, kerajinan, dan perikanan. Adanya program Presiden Joko Widodo yakni Transfer ke Daerah dan Desa, TKDD, juga semakin membuat beberapa desa di Indonesia bisa memaksimalkan potensinya dan menghasilkan pendapatan tahunan yang besar. Kami merangkum beberapa daftar desa terkaya di Indonesia yang mampu menghasilkan pendapatan besar tiap tahunnya antara lain sebagai berikut. Tapi, sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kami semangat dalam membuat video menarik dan informatif. Kita mulai dengan Desa Ponggok, desa yang terkenal dengan 5 mata air atau yang disebut dengan Umbul Ponggok. Umbul Ponggok, dulunya menjadi lokasi pembuangan limbah rumah tangga oleh warga sekitar. Namun sekarang kolam itu telah menjadi pemandian modern dengan fasilitas berenang dan menyelam. Bahkan, di tempat itu tersedia wahana unik seperti Warrior Adventure dan berfoto selfie di dalam air. Dulunya, Desa Ponggok ini merupakan desa tertinggal dan hanya mempunyai pendapatan sebesar 80 juta per tahunnya, kini naik menjadi 14 miliar per tahunnya. Berkat wisata air, pendapatan desa bukan hanya dari wisata air, tapi juga terdapat 11 unit usaha seperti pertanian, toko desa, kios dan kuliner, saung resto, homestay, rental mobil, event organizer, dan usaha-usaha lainnya. Desa selanjutnya, masih di daerah Jawa Tengah, desa yang sempat viral di sosmed karena rumah-rumahnya yang besar dan mewah bak istana. Desa itu adalah Desa Bendar. Dulunya, kampung ini nyaris sama seperti kampung nelayan pada umumnya yakni terkesan kumuh. Konon kabarnya pada tahun 1980-an, ada pengerukan lumpur di Sungai Juwana oleh pemerintah, jadi kapal berbobot berat mulai bisa memasuki alur Sungai Juwana. Demikian pula dengan industri ikan pindang mulai menunjukkan hasil. Seiring waktu dan kemampuan keuangan nelayan Bendar, mulailah mereka merekrut tenaga-tenaga dari luar Desa Bendar. Hebatnya lagi, penghasilan yang didapat mereka tabung untuk membeli kapal. Tak jarang nelayan Bendar bisa memiliki hingga 2 atau lebih kapal. Penghasilan rata-rata penduduknya 80 juta sampai 100 juta per bulannya. Tak heran jika desa ini pun memiliki penghasilan tahunan yang fantastis, sehingga desa ini disebut desa nelayan terkaya. Meskipun sudah kaya, para nelayan tidak melupakan tradisi mereka sebagai bentuk syukur. Para nelayan ini sering mengadakan sedekah laut dan karnaval, karena memperoleh hasil laut yang berlimpah setiap tahunnya. Dari Provinsi Jawa Tengah, kita menuju ke Provinsi Jawa Timur, dengan Desa Sekapuk. Desa Sekapuk dulunya desa termiskin sekaligus desa tertinggal. Namun, berkat kerjasama pemerintah desa dan masyarakatnya, desa ini bisa menjadi desa miliarder pertama di Indonesia. Keberhasilan menjadi desa miliarder, tidak lepas dari kepala desa yaitu Abdul Halim, yang mana mengajak warganya memanfaatkan galian bekas tambang kapur atau yang disingkat setigi. Selo artinya batu, Tirto artinya air, Giri artinya bukit. Pembangunannya dikerjakan dari hasil patungan warga dan pemerintah desa. Berkat patungan tersebut mereka membuat bekas tambang kapur ini menjadi nuansa eksotik dengan tebing tinggi menjulang dilengkapi dengan ornamen pahatan cantik seperti patung Gupala, Dwarapala, Candi Topeng Nusantara. Selain itu, kita bisa melihat jembatan yang berdiri megah, beberapa bangunan rumah tradisional, hingga wahana wisata air yang tak kalah menarik. Semua ini membutuhkan waktu setahun untuk menjadi tempat wisata yang menarik seperti sekarang ini. Wisatawan yang mengunjungi wisata di Desa Sekapuk seharinya kurang lebih 900 orang,
berarti dalam satu bulannya pengunjung kurang lebih 2.700 orang per bulannya. Tak heran pendapatan asli desa mencapai 3,412 miliar rupiah. Dan dalam kurun 3 tahun, wisata Setigi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 889 kepala keluarga yang bergerak di bidang jasa dan UMKM produk makanan dan minuman. Jika dulunya pendapatan warganya hanya sekitar Rp400.000 per bulannya, sekarang bisa sampai 6 juta sampai 7 juta rupiah per bulannya. Bahkan saat ini Desa Sekapuk mempunyai 5 mobil mewah untuk operasional desa dan memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi. Selanjutnya ada Bali. Bali memang tempat wisata yang tidak diragukan lagi dan pastinya sudah terkenal sampai mancanegara, dan di sini kita akan membahas tentang Desa Kukuh, desa paling kaya di Indonesia. Tak heran pendapatan desa ini bisa mencapai 50 miliar rupiah per tahun. Upaya pengembangan pariwisata di Desa Kukuh sudah dilakukan sejak 1980, jauh sebelum ada kebijakan TKDD. Wisata andalan Desa Kukuh seperti Pantai Pandawa, Gunung Payung Kultur Park, dan wisata lainnya yang menyuguhkan budaya. Setelah dari Pulau Bali kita menuju Riau, di sana ada Desa Teluk Meranti. Di sini ada objek wisata terkenal berkat fenomena alam yaitu ombak Bono yang terdapat di Sungai Kampar. Jadi, kalau sungai umumnya memiliki riak atau gelombang kecil, namun di Sungai Kampar ini ombaknya bisa mencapai 5 meter, tak heran banyak turis mancanegara yang ingin mencoba berselancar di Sungai Kampar. Dahulu kala, fenomena ombak ini merupakan pemandangan yang mengerikan dan ditakuti. Ombak Bono digambarkan sebagai 7 hantu, padahal ombak Bono merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pertemuan sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang. Setelah kedatangan ekspedisi penjelajah sungai, fenomena tersebut dijadikan sebagai objek surfing para perselancar. Keindahan ombak Bono telah menyebar ke berbagai belahan dunia, bahkan beberapa negara tertarik untuk mengelola objek wisata tersebut. Kini sudah ada event-event surfing dan event tersebut diberi nama Bono Surfing. Sekarang rata-rata penghasilan di Desa Teluk Meranti kisaran 1,5 juta rupiah sampai 2,8 juta rupiah, lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya. Itulah tadi, desa terkaya di Indonesia dengan penghasilan yang fantastis. Semoga kedepannya desa-desa di Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera.